Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi wiladati khairil anam Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi masahibul ghulam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tibyadil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Amma ba'd. Hadratal muhtaram wal mukarram, para tokoh masyarakat, para kiai, para ajengan, para ulama, pejabat pemerintah di semua jajarannya, yang kita khususkan tokoh utawi guru kita semua, kiai, pokoknya kiai daerah apa ini? Kedung Jumlah. Semua para kiai, semua para ulama, semua tokoh masyarakat Kedung Jumlah yang kita muliakan dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kita harapkan doa berkah ilmu manfaatnya, dan juga yang kita doakan agar beliau-beliau selalu mendapatkan nadrah Allah Subhanahu wa taala, nadrah rahmah, nadrah hidayah, diberikan kesehatan, diberikan keafiatan, sehingga bisa membimbing kita, mengayomi kita, menuntun kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal amin amin ya rabbal hadirin hadirat, semua pecinta-pecinta junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua masyarakat Kedung Jumleng, yang tua, yang muda, yang kecil, yang sudah punya pasangan, yang masih jomblo, semuanya insya Allah mendapatkan bagian daripada mawaidul khair yang Allah Subhanahu wa taala siapkan pada bulan ini. Karena pada bulan ini, tepatnya pada bulan Rabiul Awal, di mana pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan hidangan-hidangan kebaikan, rahmatnya, hidayahnya, taufiknya
ataiyahnya, madadnya, semua Allah Subhanahu wa taala siapkan. Seperti apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam salah satu qasaid beliau. Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi sahib Sintud Durar, beliau mengatakan mawaidul khair mabsutah liman bayari fi syahr fihi Nabiul Mukhtar Toha wulid. Mawaidul khair, hidangan-hidangan kebaikan, katanya Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, telah dibentangkan mabsutah, telah dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah dihidangkan oleh Allah Subhanahu wa taala liman bayari, bagi orang-orang yang punya keinginan, punya harapan, ingin mendapatkan, ingin menjadi orang yang baik. Jadi pada bulan ini siapa saja ingin mendapatkan hidayah, sekarang waktunya yang paling tepat untuk memintanya. Siapa yang punya hajat, hajat besar, hajat kecil, hajat dunia, hajat akhirat, sekarang ini waktunya. Allah Subhanahu wa taala menyediakan hajat-hajat kita semua. Kita punya hajat dunia, hajat akhirat. Pada bulan ini juga Allah Subhanahu wa taala menyiapkan kabulnya, menyiapkan apa yang kita minta, yang kita perlukan, yang kita inginkan, yang kita harapkan, semua disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita minta dengan sungguh-sungguh. Karena kalau kita minta dengan sungguh-sungguh, Allah taala pasti akan memberinya. Berapa banyak kan min wafakin, berapa banyak orang yang mendapat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, diberi kebaikan, dituntun di jalan yang benar pada bulan ini. Berapa banyak orang yang mengharapkan wilayah dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan diangkat derajatnya menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan ini mereka mendapatkannya. Makanya alangkah sia-sianya kalau kita tidak bisa menjadikan kesempatan ini untuk meminta segala apa yang kita inginkan. Mawaidul khair. Dan Syahrul Rabi ini juga termasuk Syahrul Ata wal Madad. Katanya beliau Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Syahrul Rabi, Syahrul Ata wal Madad. Sehingga beliau tanya, "Waina alladhi yastami?" Siapa yang menginginkan kebaikan-kebaikan tersebut? Siapa yang ingin pemberian dari Allah Subhanahu wa taala? Siapa ingin pertolongan dari Allah? Siapa ingin taufik hidayah dari Allah? Inilah fi syahr fihi nubuwah anwaruha tattaqid. Pada bulan inilah, pada bulan Rabiul Awal, di mana nur cahaya Rasulullah SAW dipancarkan. Oleh karenanya siapa saja yang ingin menjadi mulia di dunia, ingin menjadi mulia di akhirat, sekarang ini waktunya kita untuk mengharap, untuk meminta, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semua yang kita inginkan, yang kita harapkan, Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan. Amin amin ya rabbal. Amin amin ya rabbal. Jangankan kita yang semuanya insyaallah muslimin mukminin, semuanya ahli tauhid, semuanya ahli iman, semuanya ahli Islam, orang kafir saja bisa mendapatkan bagian daripada keberkahan, bagian daripada kebaikan, bagian daripada taufik, madad, ata dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Bapak Ibu kenal namanya Abu Lahab. Kenal Pak Abu Lahab? Ini
Ibunya mana ini? Nggak ada ibu-ibunya? Hah? Berarti kampung Duda ya? Kalau di Jawa Tengah, kalau di Kendal itu kebanyakan yang hadir pengajian itu ibu-ibu. Kebanyakan kaumnya, kampungnya kampung janda. Tapi kalau di sini kebalikannya, kampung Duda. Karena nggak ada ibu-ibunya. Iya, ibu-ibunya balik kemana ya? Atau semuanya jomblo semuanya? Semua jomblo? Iya. Kalau semuanya jomblo nanti pindah aja ke Kendal, insya Allah langsung dapat satu-satu insya Allah. Bahkan kalau dua bisa insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang kafir bisa mendapatkan bagian daripada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kenal yang namanya Abu Lahab, salah satu paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi mereka mahrum, mereka terhalang, mereka tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih pun hidup bersama Rasulullah, masih pun menjadi keluarganya Rasulullah, tapi mereka tidak beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak mendapatkan apa yang didapatkan oleh orang-orang mukmin, apa yang didapatkan oleh orang-orang Islam, apa yang didapatkan ahli tauhid. Karena apa? Karena dia tidak beriman kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, nasab semulia apapun, kedudukan semulia apapun, kalau tidak ada hubungannya dengan Rasulullah, kalau tidak dikaitkan dengan Rasulullah, kalau nggak ada ikatan dengan Rasulullah, itu semuanya pasti akan berakhir dengan hina. Pasti akan selesai di dunia. Kemuliaan apapun, meskipun keturunannya orang mulia, meskipun keluarganya orang yang punya pangkat derajat yang tinggi di dunia, tapi kalau nggak diikat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak ada hubungannya dengan Rasulullah, maka kemuliaan itu akan terputus. Kemuliaan tersebut akan selesai, akan sirna, akan hilang, bahkan akan menjadi hina karena nggak ada hubungan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebaliknya, semua perkara kalau dihubungkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah perkara tersebut kelihatannya hina, kedudukan tersebut kelihatannya rendah, derajat tersebut kelihatannya ini. Tapi kalau ada hubungannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau dihubungkan dengan Rasulullah, kalau diikat dengan Rasulullah, maka akan menjadi mulia, dan kemuliaan tersebut akan abadi. Kemuliaan tersebut akan sampai dibawa ke akhirat, bahkan kemuliaan tersebut akan bisa tambah meningkat, tambah mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama meningkatnya kemuliaan junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Ini kira-kira di sini kalau mungkin ada yang jadi keluarganya Bapak Bupati. Jadi keluarganya Bapak Bupati, bangga apa bangga? Bangga atau bangga? Jadi keluarganya gubernur, salah satu keluarganya ada yang jadi gubernur, bangga atau bangga? Salah satu keluarga kita ada yang jadi menteri, bangga atau bangga? Bangga atau bangga? Ini sebenarnya kemana semua sih pikirannya? Kok nggak ada yang connect? Hah? Lapar ya? Udah lapar? Udah lapar? Hah? Kalau keluarga, salah satu keluarga kita ada yang menjadi orang yang hebat, ada yang menjadi pejabat, ada yang menjadi orang yang mulia, kita ikut bangga, kita ikut bahagia. Ya atau tidak? Bener atau benar?
Benar atau benar? Kita jadi keluarganya, oh dia masih keluarganya Bapak Kiai Fulan, ajengan Fulan. Saya masih keturunannya Wali Fulan, Kiai Fulan. Bangga. Ya enggak? Sama. Abu Lahab itu masih keluarga Rasulullah SAW. Abu Lahab itu masih pamannya Rasulullah SAW. Tapi karena Abu Lahab gak ada hubungan, gak ada ikatan dengan Rasulullah, maka kemuliaannya, kebanggaannya, kebahagiaannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya siapapun yang sudah mendapatkan kebahagiaan, yang sudah mendapatkan kedudukan, yang sudah mendapatkan kemuliaan, harus diikat dengan Rasulullah SAW. Kalau nggak diikat dengan Rasulullah, nggak dihubungkan dengan Rasulullah, maka siap-siap kemuliaan, kebahagiaan itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min. Na'udzubillahi min. Abu Lahab itu seorang tokoh Quraisy, seorang yang dimuliakan, yang disanjung-sanjung, baik itu fisiknya. Ini Abu Lahab itu terkenal orang yang ganteng. Orang Quraisy itu ganteng-ganteng, tapi Abu Lahab itu lebih terkenal kegantengannya daripada yang lain. Tapi karena kegantengannya tidak dihubungkan dengan Rasulullah SAW, kemuliaannya tidak dihubungkan dengan Rasulullah, kehormatannya tidak diikat dengan Rasulullah, maka semua kemuliaannya, kehormatannya, kebahagiaannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min. Na'udzubillahi min. Bahkan bukan hanya dicabut, bukan hanya diangkat, tapi dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala foniskan dalam Al-Qur'an. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Bahkan yang dihinakan bukan beliaunya sendiri, tapi keluarganya, istrinya juga dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min. Na'udzubillahi min. Hina di dunia dan hina di akhirat. Tapi meskipun dia itu sudah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia, dihinakan di akhirat, divonis masuk neraka selamanya, bahkan ditempatkan di intipnya neraka, karena pernah sekali menghubungkan hatinya dengan Rasulullah SAW, pernah sekali merasa bahagia, merasa senang, merasa bangga dengan Rasulullah SAW, yaitu ketika dilahirkannya Rasulullah, dan saking senangnya, saking girangnya, saking bahagianya, dia memerdekakan salah satu budaknya. Siapa? Sayyidah Thuwaibah Al-Aslamiyah. Dimerdekakan. Saking senangnya atas kelahiran Rasulullah, saking bangganya, saking bahagianya atas kelahiran Rasulullah, beliau mendapatkan kabar bahwa telah lahir keponakannya, dan akhirnya saking senangnya yang mendapatkan keponakan yang baru, dimerdekakannya orang yang ngasih kabar tersebut, itu Sayyidah Thuwaibah, dimerdekakan. Setelah dimerdekakan, dah, ya Thuwaibah, anti hurrah. Sekarang sekarang merdeka, silahkan mau kerja sama siapa saja, mau jadi siapa saja, silahkan. Sekarang kamu sudah saya merdekakan. Al-Tuki, sekarang saya merdekakan.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atas wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala melalui syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari Senin Abu Lahab yang sudah divonis selamanya di dalam neraka, selamanya diintipnya neraka, tapi masih diberi dispensasi, masih diberi kemurahan, masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati kenikmatan, sebagian daripada kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, yaitu diberikannya seteguk air, diangkatnya, diringankannya siksaannya yang asalnya diintipnya neraka, kemudian diangkat menjadi paling ringannya siksaan neraka. Alhamdulillah, tiap hari Senin diringankan siksaannya, dan setiap hari Senin setelah diringankan siksaannya diberi kesempatan untuk meneguk air yang keluar dari jemarinya. Yang keluar dari mana? Jemari. Dari jempolnya. Jempol sini. Sini jempol juga. Akhirnya saya bingung di sini mau pakai bahasa Jawa, tapi takut gak paham. Ya. Mau pakai bahasa Sunda gak bisa. Ya. Sini sudah tuh, sudah. Hah? Bahasa Sunda. Jadi kalau Jawa bisa? Bisa. Hah? Bisa. Saged. Saya tuh. Alhamdulillah, ini setiap hari Senin Abu Lahab mendapatkan keringanan, mendapatkan dispensasi dari Allah Subhanahu wa taala, diringankan siksanya, dan kemudian diberi kesempatan untuk minum air dari yang keluar dari. Ini orang kafir. Orang kafir saja masih bisa mendapatkan bagian daripada syafaat Rasulullah SAW. Hanya sekali merasakan bahagia, merasakan bangga atas kelahiran Rasulullah SAW. Bagaimana dengan orang kampung Gedung Jumbleng, yang insya Allah tiap bulan, tiap pekan, tiap hari, tiap tahun selalu merayakan Maulid, selalu merasa girang, merasa riang, merasa ceria atas kelahiran Rasulullah SAW. Insya Allah semuanya penduduk kampung Gedung Jumbleng gak ada yang mampir neraka, insya Allah. Neraka lewat langsung surga, jalan tol, insya Allah. Amin. Amin. Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu bitabbat yadahu fil jahim mukhallada. Kalau ini orang kafir yang sudah divonis Allah Subhanahu wa taala selamanya di neraka jahanam, selamanya mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala, ata annahu fi yaumil isnaini daiman, setiap hari Senin beliau mendapatkan yukhaffafu anhu li sururi bi ahmad. Setiap hari Senin dia diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena pernah merasa bahagia, merasa senang, merasa girang, merasa ceria atas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman dhannu bil abdi alladhi tula umrihi. Bagaimana dengan penduduk Gedung Jumbleng yang selama hidupnya bi ahmada masruran, yang selama hidupnya selalu girang, selalu ceria, selalu bangga, selalu merasa senang. Bi ahmada masruran wa mata wahida, dan mati dalam keadaan tauhid, mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan Islam, insyaallah swarga tanpa hisab. Allahumma amin. Allahumma amin. Pengen swarga hisab napa pengen mampir neraka rumin? Mboten. Anak bojo. Hah? Jarine mau paham. Mboten. Jarine mau paham. Hah? Pengen mampir neraka atau pengen langsung swarga? Langsung swarga. Langsung swarga. Nah, sekarang ini, bulan ini,
Bulan ini Allah Subhanahu wa taala menyiapkan tiket-tiket surga tanpa hisab. Bulan Rabiul Awal ini Allah Subhanahu wa taala menyiapkan tiket-tiket jalan tol sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Hada syahr, syahrul mawaid, syahrul ata, syahrul madad. Wa alladhi yastamir. Katanya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sekarang ini bulan pemberian, bulan hadiah, bulan pertolongan. Ayo kita sama-sama minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Monggo sareng-sareng nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala melalui junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak baca sholawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad, memuji Nabiullah Muhammad dan selalu ikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam bulan ini kita tidak bisa mengenal Rasulullah, tidak bisa dekat dengan Rasulullah, tidak bisa mengikat diri kita dengan Rasulullah, nah kapan lagi? Kapan lagi? Ini bulan tempat kita memupuk rasa cinta kita, rasa mahabbah kita kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena cintanya Allah Ta'ala, ridhonya Allah Ta'ala tidak akan bisa kita dapatkan, kita tidak akan bisa kita raih kecuali melalui cinta kita kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Wattiba bisunnati, dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Alhamdulillah, insya Allah ini sudah salah satu alamat bagi kita, alamat bagi penduduk Kedung Jumbleng. Penduduk Kedung ini insya Allah termasuk alamat mahabbah, alamat cinta, unwanul mahabbah. Unwanul mahabbah insya Allah, kalau ada cinta yang insya Allah Sherlock kemana? Ke Kedung Jumbleng insya Allah sampai. Amin. Amin. Upaya sih jawab amin untuk ini. Kita gak pengen seneng dengan kali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seneng gak dekat dengan Rasulullah? Senang. Bangga gak bisa mencintai Rasulullah? Bangga gak bisa mencintai Rasulullah? Bangga gak dengan memuji Rasulullah? Karena orang yang bisa mencintai Rasulullah, orang yang bisa memuji Rasulullah, itu alamat wong ahli swarga. Amin. Alamat ahli swarga. Alamat ahli swarga itu seneng muji Kanjeng Nabi, seneng nyebut namanya Kanjeng Nabi, seneng selalu mengikuti sunnah-sunnah Kanjeng Nabi. Dan seorang yang seneng dengan Kanjeng Nabi, orang yang cinta kepada Rasulullah, memuji Rasulullah, menjabat baca salat kepada Rasulullah, itu alamatnya orang tersebut dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alamat orang tersebut dicintai Allah, dicintai Rasulullah. Jadi bukan kehendak kita, bukan kita yang ingin baca sholat, bukan kita yang ingin mencintai, tapi karena ada cinta Rasulullah di hati kita. Karena orang yang cinta kepada Rasulullah, orang yang membaca sholawat kepada Rasulullah, orang yang menyebut nama Rasulullah, itu tanda-tandanya orang yang dicintai Allah dan dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tandanya orang yang mencintai itu akan selalu menyebut namanya. Gina betul, gina betul. Jenengan nyebut asmane istri panjenengan sedinten ping pinten? Nyebut nama istri panjenengan sehari berapa kali? Sekali. Atau lebih banyak menyebut istri tetangga? Lebih banyak menyebut nama istri panjenengan atau lebih banyak menyebut nama istri tetangga? Na'udzubillahi min alamatnya orang yang cinta kasrul dzikri ismi, banyak menyebut namanya. Oleh karena kalau kita cinta
nama Rasulullah SAW. Jangankan menyebut nama Rasulullah, kita nyebut nama-nama orang yang dicintai Rasulullah atau nama-nama orang yang mencintai Rasulullah, kita akan mendapatkan bagian daripada cintanya Allah dan cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena katanya Al-Imam Hujjatul Islam Muhammad ibn Ahmad Abu Hamid Al-Ghazali, beliau mengatakan muhibbul mahbub mahbubun. Muhibbul mahbub mahbubun. Orang yang mencintai, orang yang dicintai. Kita mencintai orang yang dicintai Rasulullah, atau yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala? Yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini, di antara semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, niku sinten? Kanjeng Nabi Muhammad. Siapa? Kanjeng Nabi Muhammad. Orang yang paling dicintai, makhluk yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Dan kalau kita mencintai Kanjeng Nabi Muhammad, kita akan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Muhibbul mahbub mahbubun. Orang yang mencintai, orang yang dicintai, yakni Allah, Rasulullah SAW dicintai Allah Subhanahu wa taala. Allah taala sangat cinta kepada Rasulullah. Kalau kita mencintai Rasulullah, kita akan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Wa mahbubul mahbubi mahbubun, kata Nabi Muhammad. Dicintai orang yang dicintai. Jadi kalau kita ini dicintai Rasulullah atau orang dicintai, dicintai orang yang dicintai Rasulullah, niki para habaib, para ulama, para kiai, niku termasuk tiang-tiang orang-orang yang dicintai Rasulullah SAW. Orang yang mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan, meneruskan perjuangan Rasulullah SAW, itu alamatnya orang tersebut dicintai Rasulullah SAW. Berarti orang tersebut juga dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Oleh karenanya kalau kita bukan kiai, kalau kita bukan ustaz, kalau kita bukan habib, kalau kita nggak ada hubungan dengan Rasulullah, paling tidak kita bisa mencintai orang-orang yang dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mencintai para habaib, mencintai para ulama, mencintai para kiai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa sih modal kita untuk bisa suara kehadiran Allah Subhanahu wa taala? Kalau nggak modal cinta nggak bisa. Kalau kita mengandalkan sholat kita, aduh, jauh. Sholat kita mungkin bukan seudon ini. Insya Allah kampung Kedung ini, Jumbleng yang khusyuk itu berapa persen kok? Atau bahkan nggak ada sama sekali. Wes jujur mawon, jujur saja. Ini yang hadir di sini, ini kalau sholat khusyuk atau enggak? Nah. Ayo yang jujur, yang sholatnya pernah khusyuk ngaku, ngacung. Ngacung. Kiai ini gak wani ngacung, apa meneh seduduk kiai. Kenapa betul? Iya enggak? Yang kiai ini aja gak berani ngaku saya khusyuk sholatnya. Kenapa betul? Nggih napa badan? Nggih. Apa artinya ini? Hah? Apa artinya? Yang kiai, ulama-ulama, bahkan wali-wali banyak yang merasa taksir di dalam dirinya, merasa mempunyai banyak kekurangan ketika sholat, ketika sedekah, ketika ngajar, ketika ini Yai Ismail ini kalau ngajar koyok yoyo, koyok khusyuk, koyok ikhlas, tapi begitu saya tanya, siapa nih kalau ngajar ikhlas tadi? Kalau itu jangan ditanyakan. Padahal kalau zahirnya ikhlas banyak, tapi yang benar
bimbing masyarakat, jangan kiai sing ikhlas. Ya nggak betul? Kecuali insya Allah kiai kedung jumbleng nih. Amin. Amin.